Perkenalkan, nama saya Putri Nabila dengan NIM 10400 123 097. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Naysila Aulia Nurdin, NIM 10400 123 103. Perkenalkan, nama saya Dua Denun dengan NIM 104 123 104. Perkenalkan, nama saya Nur Ihsan Iskandar dengan NIM 10400 123 121. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adli Matapa, NIM 10400 123 116. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Afrizal, NIM 10400 123 118. Negara hukum Indonesia adalah suatu sistem di mana segala tindakan negara termasuk pemerintah harus berdasarkan dengan hukum. Konsep ini termaktub di dalam konstitusi dan bertujuan untuk menciptakan keadilan serta melindungi hak-hak warga negara. Konsep negara hukum di Indonesia bukanlah sekedar jargon, melainkan fondasi yang kokoh untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Ketika kita berbicara tentang negara hukum, maka kita berbicara tentang sebuah sistem di mana semua warga negara tanpa terkecuali berada di bawah lindungan hukum yang sama. Hukum menjadi alat untuk mengatur hubungan warga negara, hubungan antar warga negara, antara warga negara dengan negara, dan antara negara dengan negara lain. Keadilan sosial, konsep negara hukum erat kaitannya dengan keadilan sosial. Semua warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Negara hukum menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan memastikan bahwa program-program kesejahteraan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meskipun konsep negara hukum begitu ideal, implementasinya di lapangan tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain, yang pertama ada kesenjangan sosial yang masih tinggi menjadi salah satu tantangan yang terbesar. Yang kedua, korupsi, di mana praktek korupsi dapat menghambat penyaluran bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, ada birokrasi yang rumit. Birokrasi yang rumit dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik. Dari tantangan tersebut, ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, penegakan hukum yang konsisten, yaitu perkuatan lembaga penegakan hukum, meningkatkan kapasitas dan integritas kepolisian, kejaksaan, dan lembaga-lembaga peradilan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial seperti korupsi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu menerapkan sistem pengawasan yang efektif terhadap kinerja lembaga penegakan hukum, serta memberikan akses publik terhadap informasi terkait penanganan kasus. Yang selanjutnya ada reformasi birokrasi, yaitu sederhananya mengurangi tumpang tindih kewenangan, mempercepat proses perizinan, dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selanjutnya ada peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu pemberdayaan masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program kesejahteraan sosial. Makna negara dan konstitusi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga negara Indonesia, pendahuluan negara sebagai entitas politik yang mengatur kehidupan bersama, memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warganya. Dalam konteks Indonesia, Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi landasan hukum tertinggi yang menggariskan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Negara sebagai pelindung dan pengayom. Amanat konstitusi dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, berhak memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, serta berhak memperoleh pendidikan dan perawatan kesehatan. Tanggung jawab negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Hal ini mencakup penyediaan layanan publik yang berkualitas, perlindungan sosial, serta kesempatan yang sama untuk semua.
Konstitusi merupakan kontrak sosial antara negara dan warga negara. Dalam kontrak ini, negara berjanji untuk melindungi hak-hak warga negara, sementara warga negara bersedia tunduk pada aturan yang berlaku. Nilai-nilai dasar konstitusi memuat nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi pembentuk kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Implementasi dalam kehidupan nyata. Program kesejahteraan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program kesejahteraan sosial seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, serta program kesejahteraan gratis. Pembangunan infrastruktur, pembagian infrastruktur seperti jalanan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuka akses ke berbagai peluang. Perlindungan hukum, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara termasuk kelompok marginal. Peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas merupakan kunci untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mengurangi kesenjangan sosial. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa negara dan konstitusi merupakan pilar fundamental yang dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat konstitusi yang jelas tentang kesejahteraan umum telah menjadi landasan bagi berbagai kebijakan dan program pemerintah. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kesejahteraan umum yang merata, diperlukan sinergi antara berbagai sektor, penguatan kelembagaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan yang ada agar lebih relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Sekian dan terima kasih.